Kemudian berlanjut pada peluang bersyarat jika kita punya banyak kejadian. Misalkan kita punya ruang sampel S yang dipartisi menjadi himpunan-himpunan kejadian BI dengan I sama dengan 1, 2, sampai N, di mana setiap BI memiliki anggota. Dengan kata lain, peluang dari BI tidak sama dengan 0. Dapat kita katakan bahwa ruang sampel dapat dibangun kembali sebagai gabungan dari partisi-partisi BI tadi. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya ruang sampel, kita bagi sebanyak N, dalam hal ini misalkan N sama dengan 5, maka kita punya B1, B2 hingga B5. Maka S dapat kita kumpulkan kembali sebagai gabungan dari B1, B2 hingga B5. Sehingga kita bisa mengatakan karena ia merupakan partisi, BI satu sama lain tidak memiliki irisan atau mereka adalah saling lepas untuk I dan J yang berbeda. Oleh karena itu, maka kita bisa mengatakan nantinya bahwa peluang S dapat dinyatakan sebagai peluang B1 tambah peluang B2 hingga ditambah peluang BS atau B5 atau BN. Selanjutnya, jika kita punya satu kejadian A terobservasi di S, maka kita bisa menemukan bahwa A akan memiliki irisan dengan partisi-partisi ruang sampel tadi, yaitu A iris B1, A iris B2 hingga A iris BN. Dengan kata lain, kita dapat juga mengkonstruksi A kembali sebagai gabungan dari semua irisan A dengan para partisi tersebut untuk I1 sampai N. Dan kejadian-kejadian A iris BI ini akan juga saling lepas satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa peluang A nantinya akan sama dengan jumlahan dari masing-masing peluang irisan tersebut. Jika kita tulis ulang, A subset dari S, maka A merupakan gabungan dari irisan A dengan BI, semua I 1 sampai N. Dengan demikian, peluang A dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari masing-masing peluang kejadian yang saling lepas tersebut. Kita mengetahui bahwa jika kita memiliki dua kejadian saling bebas, maka peluang A iris B sama dengan peluang A bersyarat B sama dengan peluang A, atau peluang B bersyarat A sama dengan peluang B. Di sisi lain, artinya peluang A iris B akan sama dengan peluang A bersyarat B dikali peluang B. Dengan mengingat bahwa peluang A bersyarat B tidak lain adalah peluang A iris B dikali dengan peluang B. Prinsip ini akan kita gunakan untuk menghitung peluang bersyarat untuk banyak kejadian berikut, yang disebut sebagai aturan Bayes. Misalkan kita punya B1, B2 hingga Bn sebagai partisi dari ruang sampel S, dan misalkan A adalah kejadian yang terobservasi di S, maka peluang kejadian Bj diberikan A adalah dinotasikan sebagai peluang Bj bersyarat A sama dengan peluang A iris Bj dibagi dengan jumlahan dari peluang A iris Bi untuk I1 sampai N. Mengingat bahwa peluang A iris Bj sama dengan peluang A bersyarat Bj dikalikan dengan peluang Bj, maka kita bisa menemukan bahwa rasio antara kedua ini menjadi peluang kejadian bersyarat banyak kejadian. Jadi, kita dapat menghitung peluang Bj bersyarat A dengan cara merasiokan dua peluang kejadian A bersyarat Bj dikali peluang Bj terhadap total peluang A bersyarat Bi dikali peluang Bi yang dijumlahkan untuk I sama dengan 1 sampai N. Contoh, misalkan kita punya seorang ahli virologi yang mengklasifikasikan orang menjadi 3 kelompok, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Ahli tersebut mencatat bahwa peluang orang berisiko rendah, sedang, dan tinggi untuk terpapar virus adalah berturut-turut 0,05, 0,15, dan 0,30.
Dalam kasus ini kita bisa menyatakan suatu kejadian bahwa misalkan kejadian B1 seorang yang berisiko rendah, kejadian B2 seseorang berisiko sedang, dan B3 kejadian seseorang yang berisiko tinggi. Dengan informasi bahwa 20% dari populasi berisiko rendah, maka kita menemukan peluang B1 sama dengan 0,2. Untuk peluang B2 yang berisiko sedang adalah 0,5 dan peluang berisiko tinggi adalah 0,3. Maka kita diminta untuk menghitung peluang seseorang terpapar virus. Kemudian jika seseorang terpapar virus, berapa peluang orang tersebut berasal dari kelompok rendah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, definisikan terlebih dahulu kejadiannya. Tadi kita sudah definisikan bahwa BI merupakan kejadian orang berisiko ke I dengan I1, 2, 3 masing-masing mewakili rendah, sedang, dan tinggi. Kita misalkan pula bahwa ada kejadian A sebagai kejadian orang terpapar virus. Dari informasi yang kita peroleh pada cerita tadi, kita dapat melihat bahwa peluang A atau peluang seseorang untuk terpapar virus jika ia berasal dari risiko rendah, sedang, dan tinggi berturut-turut adalah 0,05, 0,15, dan 0,30. Kita notasikan sebagai peluang A bersyarat BI. Masing-masing untuk peluang BI adalah 0,2, 0,5, dan 0,3. Pertanyaan yang pertama, yaitu peluang seseorang yang terpapar virus, bermakna kita diminta untuk menghitung peluang A. Sedangkan yang kedua, jika kita mengetahui seseorang terpapar virus, berarti A diketahui berapa peluang orang tersebut berasal dari risiko rendah, dapat kita notasikan sebagai peluang B1 bersyarat A. Untuk menghitung ini, kita dapat menggunakan aturan Bayes bahwa peluang A sama dengan gabungan dari jumlahan dari masing-masing peluang A iris BI, di mana peluang A iris BI masing-masing adalah peluang A bersyarat B1 kali peluang B1 ditambah peluang A bersyarat B2 kali P2, peluang B2 ditambah peluang A bersyarat B3 kali peluang B3. Sehingga kita menemukan nilainya adalah 0,175. Sedangkan untuk yang B, kita menemukan bahwa peluang B1 bersyarat A menggunakan aturan Bayes. Tadinya adalah peluang A bersyarat B1 dikali peluang B1 dibagi peluang A. Peluang A kita temukan pada jawaban yang A adalah 0,175. Sedangkan peluang A bersyarat B1 kurang peluang B1 merupakan suku pertama pada saat kita mencari A tadi, yaitu 0,05 kali 0,2. Artinya 0,01. Sehingga kita menemukan hasil 2/35.